Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sikap Hidup yang Berkenan. Saudara, salah satu keberhasilan manuver atau tipu daya kuasa gelap adalah membuat kita orang percaya tanpa sadar merasa puas karena sudah pergi ke gereja, membaca, atau mendengar firman. Padahal, kalau hanya membaca atau mendengar saja, belum tentu firman itu dimengerti dengan baik. Kalau tidak mengerti firman dengan baik, tidak mungkin firman itu terperagakan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu juga yang diingatkan oleh penulis Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan kalau firman itu tidak dihidupi, tidak dilakukan, kita tidak mungkin memiliki sikap hidup yang benar, baik ketika diberkati, apalagi ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Dan kalau sikap hidup kita tidak benar, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Padahal sebagai orang percaya yang diberi meterai Roh Kudus dan diberi status atau sebutan anak Allah, kita harus mengalami perubahan secara terus-menerus sehingga ketika suatu saat kita menutup mata dan melihat kekekalan, kita sudah berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kita sudah siap masuk ke dalam rumah Bapa yang mulia. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk memiliki sikap hidup ilahi. Artinya, kita harus bisa menyikapi dinamika atau gejolak kehidupan ini dengan benar. Jangan sampai sikap hidup kita melukai perasaan Tuhan atau tidak berkenan kepadanya. Setiap kalimat yang kita ucapkan, setiap pilihan dan keputusan, tindakan dan perbuatan kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Masalahnya, tidak semua kejadian atau peristiwa yang kita alami selalu mulus dan nyaman. Sebaliknya, yang banyak justru yang tidak kita harapkan dan yang tidak kita inginkan. Bagaimana orang yang kita tolong justru berkhianat, anak yang kita besarkan tidak tahu balas budi, bahkan menterlantarkan kita. Istri yang tidak menghargai, suami yang tidak menafkahi, menantu yang tidak tahu diri, usaha yang gagal, orang tua yang lemah dan sakit sehingga menjadi beban dan sebagainya.
Dalam kesemuanya itu seringkali kita tidak bisa menyikapi dengan benar. Kita punya refleks dosa. Kita mengeluh, marah, kecewa, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan putus asa. Tentu itu bukan sikap hidup ilahi dan Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Yang Tuhan mau, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita, kita tetap berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Itulah sikap hidup ilahi, itulah sikap hidup yang benar. Sayang sekali hal itu hanya bisa kita alami ketika kita berakar dalam firman, ketika firman mengakar dalam hati kita. Bagaimana agar firman bisa mengakar dalam hati kita, agar kita bisa memiliki sikap hidup yang benar? Saudara, firman itu harus kita renungkan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Bahkan dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan bahwa perintah daripada Allah harus diajarkan berulang-ulang, harus dibicarakan dimanapun kita berada. Orang yang merenungkan firman pasti akan memahami dan mengerti maksud firman itu dengan benar. Sebab Roh Kudus pasti berbicara dan membimbing. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dalam teks aslinya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Jadi firman yang dipahami dengan benar, itu artinya firman itu telah menjadi daging. Jadi memang harus diakui merenungkan firman itu sangat penting, bagian yang utama dari kehidupan orang percaya. Sebab tanpa direnungkan, firman tidak bisa menjadi daging. Firman hanya sebatas pengetahuan saja. Maka tidak heran banyak orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang firman, hidupnya masih sama dengan kebanyakan orang. Masih sering marah, bahkan kalau marah meledak-ledak, ucapannya menyakitkan, kasar, dan maunya dipahami. Tapi beda. Kalau firman telah menjadi daging, maka justru hawa nafsu kedagingan akan mati. Sebab daging kita sudah dikuasai firman. Moralitas kita telah berubah. Bukan lagi moralitas manusia berdosa, tetapi moralitas Allah. Itu sama artinya kita sudah mengalami perubahan kodrat. Bukan lagi berkodrat dosa, tapi berkodrat ilahi. Sifat dan karakter yang kita kenakan bukan lagi karakter manusia lama kita, tapi karakter Allah, kesucian Allah. Dengan demikian, ketika sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan terjadi, refleks atau reaksi spontan, sikap hidup yang timbul, yang terperagakan, pasti sikap hidup yang berkenan, sikap hidup
ilahi. Sekalipun dikecewakan, tidak akan kecewa. Sekalipun tidak ada alasan untuk mengampuni, pasti tetap bisa mengampuni. Sekalipun dalam keadaan sedih dan duka, akan tetap bisa bersukacita. Sekalipun mengalami musibah, penderitaan, dan kesulitan hidup yang tak ada habisnya, tetap bisa bersyukur, bahkan tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Itulah sikap hidup yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu bisa kita alami ketika kita mulai merenungkan firman dengan benar. Sampai kita benar-benar memahami dan mengerti, sampai firman benar-benar menjadi daging dan mematikan kedagingan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.